Halo bosku, kembali lagi bersama saya Are Anarko di channel Melancongku ya kan. Udah lama nggak upload video ini. Hari ini kebetulan saya berada di kawasan Tangkahan, Kabupaten Langkat. Jadi kawasan Tangkahan ini sebagai satu wilayah konservasi gajah ya kan, yang cukup terkenal di Sumatera Utara. Di sini ada beberapa ekor gajah yang ada di seberang sungai. Namun sayangnya kita tidak bisa nyebrang ke sana karena kebetulan jembatan yang biasa digunakan untuk menyeberang itu kondisinya ada kerusakan, jadi ditutup sementara waktu untuk perbaikan katanya. Namun dari seberang sini masih bisa kita lihat gajah yang ada di seberang sungai, cuman cukup jauh. Jadi ada di belakang saya di sana. Wah. Cukup jauh, jadi nggak bisa nyebrang ya Wen. Saya kebetulan sama Wen nih. Cukup gajahnya di sini lah ini. Cukup gajahnya ya. Aduh, sangat sayang sekali. Cuman kita nanti berencana mau explore ke atas sana. Tadi singgah sebentar ke sini karena pengen lihat seperti apa kondisi gajah di kawasan Tangkahan ini. Cuman sayang memang jembatan yang ada di di depan saya ini, nanti akan saya rekam sedikit gambarnya jembatannya. Nah, ini tuh jembatannya itu sudah ada pengumuman bahwasannya belum bisa dilintasi oleh masyarakat umum karena memang dalam perbaikan. Nah, ini kita mau ambil beberapa gambar di lokasi. Bosku, sekarang saya ada di depan jembatan. Kita kebetulan dengan Bang apa Bang? Bang Peri. Bang Peri. Ini Bang Peri ini tadi saya lihat mengumpulkan dedaunan untuk makan gajah gitu ya. Lepas sawit. Lepas sawit. Jadi Bang, sudah berapa lama ini jembatan gitu? 3 tahun lebih. Hah, 3 tahun ya? Oh, cukup lama juga ya. 3 tahun. Jadi kalau kita ngasih makan nyebrang pakai Pakai katrol ya. Oh, itu ditarik pakai mesin Bang? Itu Pakai sepeda motor ya. Menarik ke atas saja, kalau nyebrang dia ada remnya juga. Oh, jadi tinggal berapa ekor Bang? Katanya 8. Ada 9. Oh, 9. Udah ada satu lagi baru lahir ya. Oh gitu. Jadi kalau makan gajah ini dia jam-jamnya itu kapan ya? Kalau jam-jamnya? Iya, kalau pagi gini, besok nanti jam-jam 9 kita mandi. Oh, mandi baru kita bawa ke hutan dulu. Sore Oh. nanti setengah 4 mandi lagi, baru kita masuk ke hutan. Inilah untuk makan orang itu. Iya. Jadi ada 9 ekor, makannya pagi. Iya, pagi itu hutan. Ke hutan. Dia bawa ke hutan, sore nanti bawa balik, baru kita kasih lepas sama rumput gajah. Ada jalurnya memang. Ada, tergantung mau ngarah kemana gitu. Dia udah ada jalur-jalurnya. Itu di hutan nanti kita lepas. Kita lepas nanti jam-jam Mandikan gajah pagi ya. pagi jam 9, sore nanti setengah 4. Setengah 4 ya. Nah, jadi gitu, kalau mau kesini nanti bisa lihat mandi gajah itu pagi sama sore. Iya. Nah, itu dia. Itu biasanya dikenakan tarif nggak, misalnya ada orang yang Kalau lihat. sekarang kalau kita mau ikut mandiin, dia per orang 150. Oh, terus 50.000. Iya. Sudah termasuk TMBP-nya sama guide, kasih makan gajah, udah semua lah. Begitu kok, yang kemarinnya ada Bang Peri, bisa dijumpai nanti. Makasih Bang. Bosku, tadi kita sudah melihat lokasi kandang gajah. Karena jembatan di sana ditutup, ternyata ada jembatan lain ya kan di sekitar penginapan. Jadi penginapan kita itu ada di ujung dari lokasi Tangkahan. Ini jembatannya memang cukup ekstrim sekali ya Wen ya. Goyang-goyang lah. Cemana Wen? Tadi kau udah payah nih. Payah, licin. Itu bisa dilihat nih jembatannya cukup ekstrim ya. Ini kayaknya jalur-jalur pemberontakan ini. Jalur PKI lah. Konon katanya kata kakek saya yang belum pernah kemari. Ini seram katanya. Seram ya? Iya. Kata kakek yang belum pernah kemari. Belum pernah kemari katanya.
Tapi memang faktanya memang kita harus berhati-hati ketika ingin menyeberangi jembatan ini. Jembatannya bisa dilihat sendiri tuh. Jangan anggap sepele lah. Iya, hanya papan 2. Kemudian bawahnya kayu-kayu biasa, dan ini memang ada pegangan kita seling baja, tapi memang cukup licin karena tadi malam hujan cukup deras juga ya. Jadi kayu-kayu ini pun sebenarnya berlumut ya men ya. Licin. Nah, kayak belut lah. Kalau apa benda ditaruh minyak lintah tuh licin juga. Jadi bosku, kita mau explore sebenarnya. Nah, kami mau nyebrang dari jembatan ini nih, mau melihat di seberang itu ada apa, ada spa kah atau apa gitu, kayak tunggu aja nanti saksikan selanjutnya. Jadi bosku, tadi kita mau nyebrang jembatan kan, cuman kayaknya terlalu ekstrim. Begitu nyampe di tengah, lutut goyang. Jadi kita nggak berani, cuman wen tadi. Cuman di sana kan? Jantungan, nggak sehat jantung. Nggak kuat lagi jantung. Nggak kuat jantung, wah ngeri bos. Udah rusak karburator. Iya. Saringan hawa udah jebol-jebol. Nyampe kita di tengah jembatan, lutut getar. Ngeri. Nggak bawa pulang apa? Iya, nggak kuat kita. Ini kita mau nyari lagi tempat lain. Kata warga tadi ada pemandian yang bagus. Katanya sungainya beda aliran. Nah, ini di sepanjang jalan ini kita lihat tadi rumah-rumah warga itu cukup sederhana sekali. Jadi dia dindingnya itu ada yang pakai tepas bambu, ada yang menggunakan kayu. Ya, kayu-kayu kampung lah ya. Tapi cukup tertata rapi. Jadi tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa warga, mereka bilang justru uniknya di sini tuh yang menata daerah ini bukan pemerintah daerah, malah justru orang asing yang datang ke sini, orang Australia, orang Belanda, juga orang Inggris tadi katanya kan. Jadi datang ke sini buat satu kegiatan, dia buat wadah belajar anak-anak untuk bahasa Inggris, terus kemudian menata fasilitas kampung. Mereka tuh orang asing kan nggak kayak orang kita ya kan, buang sampah sembarangan buang. Ini nggak, mereka malah memungut sampah, membersihkan lingkungan. Tapi memang faktanya walaupun ini di tengah perkebunan sawit, memang cukup tertata rapi. Jadi sudah ada mulai perkampungan di dalam ini, cukup asri memang tempatnya. Di Tangkahan ini kita kebetulan, saya dan teman-teman berada di ujung ya, paling ujung ini, sepertinya kampung paling ujung. Jadi ini bisa dibilang kampung terakhirnya di Tangkahan, karena pun tadi warga bilang listrik juga baru masuk beberapa tahun belakangan inilah, karena mereka kata mereka ya, mereka dianggap ilegal dan segala macam. Tapi setelah berjuang beberapa tahun akhirnya masuk listrik. Ya, kalau selama ini mereka itu pakai penerangan biasa. Tapi ada satu kendala memang, walaupun listrik sudah masuk, itu kadang terjadi biarpet, hidup mati. Jadi perkakas elektronik warga itu sering rusak karena hidup mati. Belum jelas juga kenapa alasannya terjadi biarpet seperti itu. Kita pun tadi malam di penginapan juga begitu. Mati hidup, sangat disayangkan sekali. Ini juga apa ya, agak unik tadi itu soal masalah orang asing justru yang menata daerah kita gitu. Ini ada apa? Apa ada? Wah, ini agak unik sekali memang. Yang orang asing kan juga senang dia ya dengan lingkungan yang bersih, kondisi kampung yang natural. Jadi kita mau ke sana nih bosku, mau kita tengok lagi bosku.
Bos, ini kita ternyata nyebrang lagi, Bos. Memang di sini harus nyebrang jembatan, Bos. Ini bikin jantung. Tapi ini kayaknya lebih safety karena kanan kirinya ada kawat. Nah, ada kawat. Ini kita mau coba jalan melintasi jembatan ini. Mudah-mudahan safety lah ya. Nih kalian tengok lah ini. Apa nggak ngeri kalian pikir bawahnya? Langsung, Bos, terjun. Terjun, Bos. Aku matikan lah dulu ya. Ini gemetar kaki ini. Betul. 5 minutes later. Ini, Bos. Baru aja nyampe ini di seberang ini. Goyang. Ngeri. Asli. Buat jantungan, debar jantung. Saat ini kita udah masuk juga. Ternyata di sini ada juga penginapan lagi di seberang ini. Kita belum tahu di mana tempat pemandiannya. Katanya ada di bawah sini. Ini mau kita cek. Jadi ternyata tempat pemandiannya itu berada di balik-balik bukit. Ini kita sedang jalan ke sana. Jadi menembus beberapa permukiman. Ini kayaknya ada pohon-pohon jengkol. Nah, ini kita masuk ke dalam ini. Cukup lumayan lah kalau jalan kaki. Lumayan jauh maksudnya. Dan lumayan menguras tenaga. Tapi memang sehat. Segar, keringat keluar terus. Ini kita kayaknya sedikit lagi sampai, kayaknya karena udah ada papan tanda pemberitahuannya tadi. Ini katanya di sini airnya lumayan biru karena lain aliran dengan sungai yang di ujung sana tadi, Bosku. 6.5 hours later. Bosku, ini kita udah nyampe tadinya di sini. Ini tempat pemandiannya, Bosku. Wah, nampaknya segar sekali. Ini Wen kayaknya mau cuka. Panas. Tapi memang tadi kami tanya juga lagi untuk memastikan di mana air terjunnya. Ternyata air terjunnya itu ada di pojok sana. Itu nyebrang lagi memang. Cuman kita sepertinya kehabisan waktu untuk nyebrang ke sana. Lagian harus buka sepatu. Si Wen bawa sepatu, kakinya juga lagi cedera. Jadi aduh, sangat disayangkan sekali. Tapi ini cukup menarik. Ini buat teman-teman yang hobi camping ya, ini jadi spot juga. Bagus sekali di sini. Jadi di bawah itu sungai, di atas sana ada space, ada sedikit tempat lah untuk membangun tenda. Tadi ada beberapa tenda saya lihat. Ada anak-anak camping juga. Ada saya temui tadi orang-orang dari berbagai daerah lah. Tadi ada juga yang dari Medan. Mereka sudah 2 hari di sini katanya. Rencana pulang di akhir pekan. Wah, ini keren sekali, Bosku. Ini mandi-mandi, bakar-bakar. Mantap sekali lah. Dan jadi persoalan memang menuju ke sini itu medannya cukup kurang bagus sebenarnya. Karena apa? Karena ini kan jalan perkebunan ya. Jadi kalau jalan perkebunan ini memang pemerintah sepertinya ya, menurut hemat saya kurang apa ya, dan anggarannya memang nggak ada katanya yang saya dapat informasinya tadi ya. Padahal kalau memang jalannya dibagusi sih, ini cukup jadi apa ya, jadi tempat wisata yang ramai juga sih dikunjungi masyarakat, dan masyarakat sini juga pasti ekonominya bakal meningkat. Karena apa? Karena dari kedatangan wisatawan tentu mereka bisa membuka usaha warung. Nah, tadi saya juga ngobrol dengan beberapa pedagang, memang cukup terbantu dengan kehadirannya wisatawan. Tapi selama masa pandemi memang sedikit terganggu lah, bukan sedikit terganggu lagi, tapi memang benar-benar terganggu dengan adanya penyekatan dan larangan-larangan untuk pergi ke tempat wisata. Nah, memang di sini aturan protokol kesehatannya juga
diterapkan bosku. Jadi kita tadi di pintu masuk sana ada juga tempat cuci tangannya, ada, itu ada. Tapi saya memang kebetulan nggak pakai masker karena ngos-ngosan juga naik turun di sini menuju lokasi tuh jalannya agak naik turun. Tapi wah, spotnya bagus sekali, sangat bagus. Udaranya sejuk. Ini akan kita ambil gambar. Jadi ini kita mau balik lagi ke penginapan. Ini ya di belakang Wen. Ini karena jembatannya sedikit lebih safety dari yang pertama tadi. Saya pun melangkah sedikit agak cepat ya. Tapi buat kawan-kawan saran yang punya apa namanya, ya. punya jantung kurang sehat, memang agak ngeri kalau nengok ke bawah. Saran saya sih ya kan, saya pun sebenarnya deg-degan juga. Jangan lihat ke bawah kalau jalan di ini jembatan gantung ini, lurus saja ke depan, setel yakin aja. Walaupun memang di tengah nyut. Ngeri. Jadi kita mau balik ke penginapan nih. Penginapan lo. Oke, let's go.